Ya, pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Pemirsa, bagaimana ibadah Ramadan ini? Ya, bicara mengenai perjalanan Ramadan yang masih cukup panjang. Tentunya banyak nilai-nilai ibadah yang bisa Anda lakukan. Salah satunya selain menjalankan ibadah puasa, yaitu dengan mengeluarkan zakat. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah ada bersama dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, dan saya sedang berada di kantor pusatnya bersama dengan Profesor Bambang Sudibyo. Assalamualaikum, apa kabar, Prof? Waalaikumsalam. Oke, ya terima kasih hadir di tokoh kita, Prof. Oke, Prof, bicara mengenai zakat yang ada di Indonesia, begitu ya. Sebelum ke sana, saya pengen tahu kesibukan Prof Bambang Sudibyo sendiri pada saat Ramadan ini gimana, Prof, kegiatannya? Ya, sebagai Ketua Badan Amil Zakat Nasional, yaitu Badan Amil Zakat Nasional itu adalah lembaga pemerintah non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola zakat di Indonesia, seluruhnya se-Indonesia. Ya. Nah, tentu di bulan Ramadan itu sangat sibuk, sangat padat sekali acaranya, karena pengumpulan zakat itu pada umumnya kurang lebih 35-40% itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang super sibuk, super penting bagi para pengelola zakat. Dengan dinamisnya sekarang kehidupan begitu ya, ini kan banyak sekali badan amil zakat begitu ya di Indonesia sendiri begitu. Bedanya apa sih, Prof, sama Basnas, Prof? Jadi ada dua macam ya. Badan Amil Zakat Nasional itu Basnas, itu adalah lembaga amil zakat milik pemerintah. Kemudian ada LAS, lembaga amil zakat. Ya. Tentu ini yang resmi, yang mendapatkan izin dari Menteri Agama. Ya. Ini adalah lembaga amil zakat swasta. Ya. Contohnya seperti dompet itu apa? Lazis Muhammadiyah, Lazis NU. Ya. Rumah zakat, ini semuanya resmi, diberi izin oleh Menteri Agama, ya. Yang tugasnya adalah membantu Basnas dalam mengelola zakat. Jadi pada akhirnya pengelola zakat di Indonesia itu adalah Basnas, karena yang lain itu adalah membantu Basnas dalam mengelola zakat. Nah, Basnas itu ada di tingkat pusat di Jakarta, kemudian di setiap provinsi ada Basnas provinsi, di setiap kabupaten kota ada Basnas kabupaten kota. Ya, Prof, ini kan kalau kita bicara mengenai wilayah Indonesia, demografi yang penduduknya begitu luas, kemudian juga kepulauan sendiri begitu ya, sulit gak sih melakukan begitu ya konsep pengumpulan dana yang ada di masyarakat begitu untuk melakukan zakat sendiri? Ya, itulah tantangan ya, mengelola apapun di Indonesia akan seperti itu. Ya, saya pernah menjadi Menteri Keuangan. Pernah menjadi Menteri Pendidikan. Kalau menjadi Menteri Keuangan sebetulnya luasnya wilayah tidak terlalu jadi masalah ya, karena sistem sudah terbentuk. Gitu. Tapi waktu mengelola pendidikan nasional ya, saya harus mengelola pendidikan di Papua, di daerah-daerah kepulauan, di Kepri misalnya. Gitu. Itulah tantangannya. Demikian juga dengan mengelola zakat. Ya. Potensi zakat itu terserak ada di mana-mana, sepanjang di situ ada Muslim, ya, mempunyai kecukupan, dia menjadi wajib zakat. Itulah yang kita harus lakukan pengelolaan supaya semua muzaki itu terlayani dengan baik. Menurut penelitian Basnas, potensinya itu adalah 1,57% dari produk domestik bruto. Artinya berapa banyak tuh jumlahnya? Ya, itu untuk tahun 2018, yang PDB-nya juga sudah jelas, itu maka saya hitung itu sekitar 232 triliun untuk 2017. Tentu 2018 itu ya. 2017 lebih sedikit. 2016 lebih sedikit, karena kita pertumbuhan ekonomi kan selalu positif. Tapi dana yang terkumpul sini untuk zakat gimana? Tahun 2018 itu 8,1 triliun. Itu kurang lebih ekuivalen dengan 3,5% dari
potensinya. Artinya ruang untuk pertumbuhan zakat itu di Indonesia masih sangat luas. Betul. Ya. Itu sebabnya ya tidak aneh kalau 5 tahun terakhir rata-rata pertumbuhan pengumpulan zakat di Indonesia itu adalah 26,64%. Oke. Tinggi sekali 26,64% ketika ekonominya tumbuh sedikit di atas 5% rata-rata 5 tahun terakhir. Bagaimana sih Prof tantangan di lapangan yang ditemui oleh teman-teman tim dari Basnas sendiri begitu ya untuk tadi mengumpulkan zakat dari masyarakat Indonesia? Ya, tantangannya adalah bagaimana melakukan, sebenarnya ini kan masalah melakukan fundraising. Betul. Yang sumbernya itu adalah, kalau sumbernya kan orang Muslim berkecukupan, yang namanya muzaki, ya, dan itu wajib. Hukumnya dalam syariat Islam adalah wajib. Betul. Ya. Bagaimana melayani umat Islam itu melakukan kewajibannya sesuai syariah. Sekarang itu jadi kuncinya adalah pelayanan. Oke. Bagaimana melayani berbagai macam kategori umat Islam, ada yang kaya, ada yang milenial dan sebagainya. Maka ya, kami ya melakukan semua bentuk pelayanan yang sesuai. Jadi kami pelayan itu macam-macam. Ada yang namanya kita buka counter, ya, di mana muzaki datang membayar zakat. Kita memberikan pelayanan transfer bank, ya kan, transfer bank, rekening bank dipindah ditransfer ke rekeningnya Basnas. Kita juga melakukan jemput zakat. Kalau jumlahnya 1 juta atau lebih, yang minimal 1 juta, kami bisa dipanggil untuk mengirimkan petugas gitu untuk menjemput zakat. Mekanismenya sekarang lebih mempermudah ya, Prof. Kemudian ya. untuk milenial kita juga melayani zakat dengan digital. Ya. Kami kerjasama dengan Bukalapak, dengan Shopee, dengan beberapa online ya, begitu ya. Yang online itu banyak sekali kita. Ya, banyak sekali, semua bentuk itu kami juga menggunakan QR code ya untuk pengumpulan zakat. Jadi dari yang digital, dari yang konvensional, pokoknya semua. Artinya aksesnya lebih mudah betul, begitu ya bagi masyarakat untuk kategori menyalurkan zakat mereka. Ya, sesuai dengan lifestyle mereka. Oke, luar biasa. Jadi apa? Artinya fundraising ini juga ilmu marketing itu betul-betul kami terapkan. Bagaimana melayani pelanggan, dalam ini pelanggannya kan muzaki, sebaik-baiknya. Oke, iya pemirsa. Oke, tadi aksesnya sudah dibuka dengan luas sendiri begitu ya. Tempatnya, kemudian juga bentuknya sudah disesuaikan dengan kebutuhan dari muzaki begitu ya, pemberi zakat sendiri begitu ya. Oke, gitu ya. Sebenarnya kemana sih zakat kita begitu? Bisa dijelaskan, Bro? Jadi begini ya. Sukses pengumpulan zakat itu juga sangat tergantung pada sukses penyalurannya, pentasarufannya. Oke. Ya, jadi dalam perzakatan itu public trust ya, kepercayaan publik itu sangat penting. Jadi menjaga kepercayaan publik itu betul-betul merupakan hal yang sangat sangat penting. Oleh karena itu transparansi, penyaluran yang baik itu harus dijaga betul. Ya, lah penyaluran yang baik itu akan membuat masyarakat percaya bahwa zakatnya dikelola sesuai dengan maqasid syariah, sesuai dengan tujuan syariah. Oke. Nah, pemirsa, kita harus break dulu nih. Bagaimana sih tentang Basnas ini, pemirsa ya, lebih dalam begitu. Sama saya akan bersama dengan Profesor Bambang Sudibyo, Ketua Basnas. Pemirsa jangan kemana-mana, tokoh kita akan kembali selepas pariwara.